Hai hai hai. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan peninggalan sejarah berhitung tertua di Mesopotamia dan Mesir. Yang pertama yaitu peninggalan sejarah berhitung tertua di Mesopotamia. Mesopotamia dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Berdasarkan letak geografisnya, Mesopotamia yang kini menjadi Republik Irak terletak di Asia Barat. Secara etimologis, kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yaitu meso, yang berarti pertengahan, dan potamia yang berarti sungai. Jadi, Mesopotamia berarti daerah yang terletak di antara sungai-sungai. Menurut catatan sejarah, bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama kali yang menempati Mesopotamia. Bangsa Sumeria telah mengenal sistem bilangan. Sistem bilangan bangsa Sumeria menggunakan sistem basis 60 atau sistem heksadesimal. Penggunaan sistem heksadesimal masih kita rasakan hingga sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik. Peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia menggantikan peradaban bangsa Sumeria. Bangsa Babilonia dianggap sebagai bangsa yang memiliki pengetahuan matematika tertinggi, sehingga perkembangan matematika di Mesopotamia lebih dikenal dengan matematika Babilonia. Dalam bentuk bilangan yang digunakan, bangsa Babilonia mewarisi ide dari bangsa Sumeria, yaitu menggunakan sistem numerasi heksadesimal yang dicampur dengan basis 10 dan sudah mengenal nilai tempat. Basis 10 digunakan karena bilangan 1 sampai 59 dibentuk dari simbol satuan dan simbol puluhan yang ditempatkan menjadi satu kesatuan. Namun kelemahan sistem bilangan Babilonia belum mengenal lambang 0. Baru beberapa abad kemudian, kira-kira pada tahun 200 sebelum Masehi, bangsa Babilonia telah melambangkan 0 yang ditandai dengan spasi. Matematika yang bangsa Babilonia kembangkan sudah maju karena dapat menyelesaikan persamaan kuadrat hingga pangkat 4 dan sudah mengenal hubungan sisi-sisi segitiga siku-siku. Bangsa Babilonia juga memiliki pengetahuan mengenai tabel perkalian dan pembagian. Pengetahuan matematika Babilonia diperoleh dari ditemukan 400 lempengan tanah liat yang digali sejak tahun 1850-an. Salah satunya yaitu naskah Plimpton 322 yang ditulis oleh G.A. Plimpton yang berbentuk tabel terdiri atas 4 kolom dan 15 baris berisi bilangan yang bersesuaian membentuk triple Pythagoras seperti yang kita lihat pada video berikut ini. Yang kedua yaitu peninggalan sejarah berhitung tertua di Mesir. Perkembangan matematika Mesir diawali pada zaman Mesir kuno. Mesir kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur laut Afrika. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Biasanya, tulisan ini ditemukan pada sebuah batu dan dikenal dengan sistem hieroglif. Tulisan hieroglif berbentuk gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Sistem hieroglif telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno sejak sekitar tahun 2850 sebelum Masehi. Simbol bilangan bangsa Mesir kuno ini berbasis 10. Bangsa Mesir kuno juga sudah mengenal bilangan pecahan, meskipun hanya terbatas pada pecahan satuan, yaitu pecahan dalam bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat. Simbol yang digunakan menyerupai gambar mulut, yang berarti bagian dan diletakkan di atas bilangan penyebutnya. Sistem hieroglif kemudian dikembangkan menjadi sistem yang lebih sederhana yang dikenal dengan sistem hieratik. Sistem penulisan bilangan ini juga tidak memperhatikan urutan penulisan. Dalam sistem bilangan bangsa Mesir kuno ini, operasi-operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan. Penemuan pertama naskah matematika yang dimiliki orang Mesir kuno berupa papirus, salah satunya adalah papirus Rin. Papirus Rin berbentuk lembaran yang berisi instruksi untuk pelajaran aritmatika dan geometri. Selain itu, naskah ini juga memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan operasi hitung pada pecahan. Naskah ini juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima.
Selain itu, papirus Rhine juga tertulis sebagai 3 unsur geometrik analitik seperti yang ada pada video. Demikianlah video kali ini dan terima kasih.